Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Sesuai dengan janji kemarin, sekarang kita ketemu lagi ya. Masih ingat nama saya Ibu? Masih. Coba siapa? Mbak Puspita. Iya, benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan, Bu? Udah jarang. Lalu berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? 10 menit. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Melebihi suara saya sih. Oh baik. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari sendiri atau dari luar? Yakin itu dari luar. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Sangat sering. Lalu apa isi suara yang Ibu dengar? Isinya itu seperti mengajak saya sih. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sangat tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Saya sangat tidak nyaman. Lalu seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mengganggu. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Untuk memulai. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Sudah. Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Itu dengan cara menghindari diri. Caranya menutup telinga sambil mengucapkan pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Seperti itu 3 kali. Dan apabila di keramaian cukup dalam hati saja. Baik Ibu, benar sekali. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardi untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan Bu? Sudah. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Belum. Oh, baik. Hari ini kita akan belajar cara latihan bercakap-cakap dengan orang lain ya Bu. Baiklah Ibu, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya mengontrol halusinasi yang dengan mengelola halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Oke, gimana enaknya kita berbincang-bincang Bu? Bagaimana kalau di sini saja? Ya, kita lanjut ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Metode terapi yang membantu penderita halusinasi terutama pendengaran untuk merespon suara-suara yang tidak nyata secara sadar dan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi. Ibu dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara Ibu. Baik Ibu, kalau sudah mengerti saya praktekkan dulu ya. Caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara langsung saja cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini Bu. Tolong berbicara dengan saya. Saya mulai mendengar suara-suara. Ayo kita ngobrol dengan saya. Atau Ibu minta pada perawat untuk berbicara seperti ini. Bu, tolong berbicara dengan saya karena saya sudah mulai mendengar suara-suara. Sekarang coba Ibu praktekkan.
Apabila saya mendengar suara, saya bisa mencari teman dan saya mengucapkan, Bu, tolong bicara dengan saya mulai mendengar suara-suara, ayo kita ngobrol dengan saya. Dan apabila dengan perawat, Bu, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Itu sih. Bagus sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Saya merasa lebih tenang. Baiklah Ibu. Ibu masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya dan tujuan serta apa yang perlu dipersiapkan. Bagaimana yang sudah saya ajarkan tadi ya Bu. Pengertian halusinasi, pengertian mengenai halusinasi dengan teknik percakap-cakapan adalah untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Terus yang dipersiapkan adalah waktu, komitmen, dan lawan bicara. Itu sih. Bagus sekali Ibu. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal ya Bu. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Ibu coba nanti praktekkan latihan tadi ya Bu. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara itu, supaya suara-suara itu tidak Ibu dengar dan tidak mengganggu Ibu lagi. Saya masukkan ke dalam jadwal harian ya Bu. Baik Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 ya Bu. Untuk waktunya berapa lama? Apa mau 15 menit lagi? Lalu tempatnya Ibu di mana? Baik, jika sudah cukup saya izin pamit ya Bu. Baik, terima kasih. Ya.